Kalau lu remaja yang masih dikasih jajan sama orang tua, atau remaja yang udah kerja, terus lu pengen banget jadi kaya nih, tapi realitanya ketika lu megang duit lu nggak punya tujuan yang jelas mau lu apain duit itu, dan akhirnya lu selalu boncos, nggak tahu duit itu habis kemana, maka video ini khusus buat lu. Karena di video ini, gue akan sharing cara gue nge-manage uang yang mana dulu sumber income gue hanya dari minta ke ortu, sampai berhasil punya income sendiri. Serius, gue sampai di titik ini, itu besar pengaruhnya karena cara gue nge-manage uang ini. Cara ini gue dapat dari beberapa buku yang gue baca, dan video-video edukasi dari profesional di luar sana. Terus gue terapin sendiri sehingga gue nemuin formula yang cocok buat keadaan gue sendiri. Dan gue harap cara ini juga bisa membuat lu punya income sendiri, atau bahkan membuat lu cepat jadi kaya, atau minimal banget nih, lu bisa survive di era ini. So, fokus dan simak sampai habis. Jadi selamat datang di segmen life skill. Ayo kita masuk pembahasannya. Gue yakin dari kalian yang nonton video ini, pasti udah ada yang belajar cara ngatur uang dari video-video di YouTube atau medsos lainnya. Tapi, kalian merasa nggak relate dengan hidup kalian, atau dengan income yang kalian dapat. Di video yang kalian tonton misalnya, mereka pakai contoh uang 10 juta, sedangkan income lu masih sangat jauh dari itu, atau bahkan sumber uang lu hanya dari ortu lu sendiri. Nah, gue yakin, 2 poin yang akan kita bahas nanti nih, pasti relate dan pasti bisa lu pakai mau berapapun uang yang lu punya. Jadi langsung aja, hal yang harus lu pahami sebelum mengatur uang, lu harus benerin dulu pola pikir soal uang di kepala lu. Makanya hal yang pertama itu adalah mindset uang bukan goals utama. Gue bukan fans garis keras Timothy, tapi gue sangat suka dan setuju perkataan dia yang bilang uang itu bukan finish line atau goals. Yang jadi finish line atau goals itu adalah ketika uang kerja buat lu. Gue tuh nggak lihat uang itu sebagai akhir, tapi gue melihat uang itu bagaimana cara uang ini gue bisa pekerjakan untuk hal yang lain gitu loh. Gimana cara this money can work for me. For you. Nah, salah satu cara biar uang bisa kerja buat lu itu adalah investasi. Tapi sayangnya, banyak remaja ketika dengar kata investasi, pikirannya langsung tertuju ke kripto, saham, dan semua hal yang kelihatan cuan gede dalam waktu singkat. Padahal, ada satu bentuk investasi yang nilainya jauh lebih tinggi dan menjadi dasar buat lu dapat uang di dunia ini menurut gue. Tapi justru sering banget diremehin, yaitu investasi ke diri sendiri. Gue nggak lebay di sini, gue serius. Ini salah satu penyesalan gue. Soalnya gue dan kebanyakan dari teman gue dulu itu meremehkan investasi ke diri sendiri ini dan lebih mendahulukan investasi ke kripto atau instrumen keuangan lainnya. Akhirnya, gue dulu dan mayoritas dari mereka lebih semangat belajar tentang chart kripto atau belajar saham daripada ngulik gimana cara ngembangin skill supaya bisa dapat income. Kayak contohnya belajar editing atau dropshipping. Padahal ironisnya nih, gue dan mereka dulu belum punya modal yang banyak buat masuk ke dunia kripto itu, atau bahkan modalnya cuma dari uang jajan yang belum seberapa. Masalahnya gini, semua keuntungan yang didapat dari instrumen keuangan seperti kripto atau saham itu sangat-sangat besar bergantung dengan yang namanya capital atau modal. Kalau lu mau cuan 8% dari kripto misalnya, tapi modal lu cuma sejuta, 8% dari sejuta itu cuma 80.000. Itu pun kalau untung. Ya gue tahu, lu bisa cuan ratusan persen lewat meme coin, tapi tetap lebih sehat kalau lu punya income dari pekerjaan dulu. Yang gue permasalahin di sini bukan belajar investasi kripto atau sahamnya, tapi yang gue permasalahin adalah ketika mereka ini fokus hanya ke kripto, saham, atau instrumen investasi lainnya. Sedangkan posisi mereka belum punya capital atau modalnya, dan juga belum ada income dari pekerjaan apapun. Kalau income lo masih sedikit nih, atau bahkan belum ada, ketika lo dapat duit, jangan lo fokusin ke kripto atau saham dulu. Lebih utamakan putar uang itu buat beli kelas, buku, atau seminar, supaya lu dapat skill terus lu bisa memakai skill itu buat dapat duit. Entah itu lu beli kelas editing, dropshipping, affiliate, dan lainnya. Kalau lu bingung mau belajar skill apa buat bisa dapat income, setelah nonton video ini cari aja di YouTube ide bisnis online. Coba dan pelajari apa yang pengen lu coba. Ambil aja langkah pertama lu. Nah, gue yakin masalah yang paling sering lu hadapi ketika lu dapat uang nih, itu lu kayak nggak sadar makainya, dan akhirnya uang lu habis nggak bersisa ke hal-hal yang nggak berguna. Nah, makanya sangat penting buat lu paham dan ngasah skill soal yang kedua ini, yaitu seni ngatur duit. Lu kan udah paham nih soal pentingnya investasi ke diri sendiri, tapi pertanyaannya sekarang, duitnya dari mana? Jawabannya adalah di prinsip paling dasar dalam ngatur uang, yaitu surplus cash flow. Surplus cash flow
Itu simpelnya adalah ketika lu punya lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Tapi realitanya, banyak dari kita yang malah kebalik. Pemasukan pas-pasan, tapi pengeluarannya kayak konglo. Akhirnya boncos ke hal yang gak jelas bahkan sampai melebihi pengeluaran itu sendiri. Nah, gimana caranya bisa sampai di titik surplus cash flow ini? Pertama-tama gue akan bahas buat yang udah kerja tapi gajinya sedikit dulu. Coba simak dan fokus dulu. Kalau lo kerja dan dapat gaji 2 juta per bulan misalnya, atau kurang dari itu, satu-satunya cara lo bisa investasi ke diri sendiri, ya dengan menekan gaya hidup lo lewat memotong pengeluaran yang gak perlu. Misalnya nongkrong yang gak penting, top up game cuma buat beli skin. Intinya tekan semua pengeluaran yang gak perlu. Misalnya dari 2 juta itu lo bisa berhasil nyisain 300 ribu. Nah 300 ribu ini pakai buat beli buku, ikut kelas online, atau mulai nyicil alat-alat buat bisa naikin income. Contohnya beli laptop atau HP yang lebih baik buat freelance. Emang kecil kelihatannya, tapi dari situlah semua proses perkembangan lo dimulai. Dan buat lo yang belum kerja dan masih dapat uang jajan dari orang tua, justru lo punya kelebihan. Lo nggak punya beban hidup kayak cicilan atau tanggung jawab lainnya. Jadi setiap kali lo dapat duit, langsung pisahin 30 atau 40% buat investasi ke diri sendiri. Jangan cuma habisin buat hal konsumtif gak jelas. Misalnya lo dapat uang jajan 100 ribu, jangan pakai semuanya buat hal konsumtif. Langsung sisihin misalnya 30 sampai 40 ribu buat beli buku, tabung buat beli kelas online. Intinya harus ada lo keluarin buat investasi ke diri sendiri. Dan hal yang membuat uang lo cepat habis nggak berasa, itu biasanya bukan dari pengeluaran terbesar lo kayak nyerpis motor misalnya, tapi itu dari yang namanya latte factor. Apa itu latte factor? Jadi latte factor itu adalah istilah yang dipopulerkan David Beck, yang menjelaskan bagaimana pengeluaran kecil yang tampaknya sepele, kayak beli kopi misalnya tiap hari, bisa menumpuk jadi jumlah besar jika dilakukan terus-menerus. Misalnya lo beli kopi 30 ribu setiap hari, 30 ribu kali sebulan, itu 900 ribu. Dikalikan dalam setahun, itu jadi 10.800.000. Dan faktanya, latte factor dalam kehidupan lo itu nggak hanya kopi ini. Ada banyak hal seperti jajanan receh atau bahkan rokok. Nah terus gimana caranya biar lu nggak kejebak latte factor ini? Caranya mau nggak mau lu harus bangun kebiasaan nge-track semua pengeluaran dan pemasukan lu. Catat semua uang yang keluar dan masuk. Mau lu pakai aplikasi, pakai Google Sheet, pakai catatan di HP lu, atau bahkan pakai buku tulis. Yang penting sadar dulu kemana uang lu keluar. Setelah lu tulis semua pengeluaran lu dalam sehari, lu bakal tahu tuh hal nggak penting apa yang perlu di-cut biar lu bisa ketemu yang namanya surplus cash flow tadi. Dan lu punya uang sisa buat invest ke diri sendiri. Terus aja lakukan ini berapapun uang yang lu punya. Terus aja tumpuk dan perdalam skill dalam diri lu sampai lu punya income atau income lu meningkat. Memang realitanya buat kita yang nggak lahir dari keluarga kaya ini, salah satu kebiasaan yang harus kita punya supaya naik kelas dalam finansial itu adalah ngatur uang dengan sangat disiplin dan cerdas ini. Ini teori yang simple tapi susah buat dilakukan. Dan realita pahitnya, kalau seandainya jadi kaya itu mudah, udah nggak ada orang miskin di dunia ini. Kalau lu punya cara lain atau lu mau nambahin cara ngatur uang ini, coba komen di bawah biar yang lain terbantu. Gen Z atau remaja sekarang itu sebenarnya jelas masih punya banyak peluang untuk jadi kaya atau minimal banget dapat duit dengan mudah. Hanya saja remaja sekarang masih suka menghalangi dirinya sendiri dengan hal-hal yang bodoh. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan gengsi atau omongan orang. Menurut gue, hal yang paling sering menjadi sebab utama susahnya remaja berkembang itu adalah memprioritaskan gengsi atau omongan orang. Banyak dari lu mungkin udah punya banyak ide bisnis, udah mau terjun nyari uang, tapi selalu terhalang dengan pikiran seperti, ntar kalau gagal gimana ya kata orang, gue malu jualan gini kalau nggak laku. Atau ketika lu mau hidup hemat, lu takut dikira orang yang nggak punya duit. Padahal realitanya, orang yang lu takutin penilaiannya gak ngasih lu makan, bahkan mungkin gak ada kontribusinya dalam hidup lu. Gue ingat perkataan Aristoteles yang bilang gini, kalau ingin menghindari kritik, maka jangan katakan apapun, jangan lakukan apapun, dan jangan jadi apapun. Artinya, lu hidup aja nih di dunia, pasti udah gak bisa lepas dari penilaian orang, mau itu baik dan buruk. Maka lakukan aja apa yang menurut lu bisa ningkatin kualitas hidup. Dan gak usah takut dijudge sama orang. Realistis aja, kita makan pakai uang, bukan dari omongan orang. Jadi mulai sekarang coba sadar, ketika lu mendapatkan uang, jangan pandang uang itu sebagai final atau goals terakhir lu. Tapi membuat uang itu bekerja buat lu, itu adalah goalsnya. Dan ingat satu-satunya cara supaya membuat uang itu bekerja buat lu adalah investasi. Kalau posisi income lu masih sedikit, atau bahkan gak ada, modal gak ada,
maka fokus lu investasi ke diri sendiri sampai lu punya income atau income lu tambah banyak. Dan supaya bisa punya duit untuk investasi, lu harus surplus cash flow dulu atau punya uang lebihan dari pengeluaran lu. Supaya sampai di titik surplus cash flow ini, lu harus bisa ngatur duit dan menekan gaya hidup lu dengan meng-cut hal yang gak perlu lu beli. Dan terakhir, jangan prioritaskan gengsi dalam proses lu. Gak perlu takut terlihat gak punya uang ketika berhemat, atau takut dinilai orang ketika usaha lu gagal. Karena dengan lu ada di dunia ini, itu udah gak bisa lepas dari penilaian orang. Jadi lakukan aja apa yang membuat hidup lu berkembang. Gue sangat berharap video ini gak hanya jadi basi mental lu. Dan kalau lu punya opini sendiri tentang ngatur uang ini, coba sharing di komen biar yang lain terbantu. Dan gue yakin dari lu pasti ada yang masih bingung mau nyoba belajar skill apa. Coba aja tanya di komen, kita diskusi di sana. Itu aja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat.